وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قل شيخ غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. واعلم أن المحرمات قسمان: أحدهما شيء محرم لعينه كالميتة والدم والخمر ونحو ذلك، وهذا النوع لا يحل بوجه من الوجوه إلا عند الاضطرار، وهو توقف بقاء النفس المحترمة على تناوله مع فقدان غيره. والثاني حلال في نفسه كالحنطة والماء الطاهر، ولكنه مملوك لغيرك فلا يزال محرما عليك حتى يسير إليك من وجه سائر من الشرع كالبيع والهبة والإرث ونحو ذلك. Ketahuilah bahwasanya hal-hal yang diharamkan dari sisi makan atau minuman ya, yang dikonsumsi. Karena kalau kita bahas hal yang haram itu ada beberapa. Pertama, haram yang dikerjakan, maksiat. Ada haram yang dikonsumsi. Ada haram yang dipakai. Nah, kita yang membahas sekarang yang haram dikonsumsi. Karena ini berkaitan dengan makanan halal. Kata beliau, sesuatu yang haram itu ada dua. Yang pertama, sesuatu yang diharamkan memang karena zatnya, seperti bangkai. Bangkai itu apa? Itu hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i. Sembelihan syar'i ini mencakup yang pertama, hewannya harus halal, sehingga harus belajar hewan yang halal sama hewan yang haram. Itu dari hewan darat, hewan bangsa burung ya. Tapi kalau hewan laut itu sudah masuk pengecualian di dalam sabda Nabi. Kemudian beliau bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai di sini yaitu as-samak wal jarad, ikan dan semua bangsanya. Al-jarad, belalang. Adapun dua darah di sini adalah hati dan limpa. Ya. Tapi kalau darah itu dibekukan sampai kayak hati, ya hukumnya haram. Ini hati asli ya. Walaupun itu di jus, itu hati masih mentah sampai jadi darah sehingga mencair dia, hukumnya tetap halal karena asal muasalnya dari hati. Yang kedua, daripada sembelih cara apa syarat sembelihan syar'i itu, yaitu yang melepas, yang membunuhnya muslim. Yang membunuh muslim. Kalau yang membunuh itu kafir, maka tidak halal. Dengan cara apapun itu. Mau nyembelih, mau memanah, mau mencet tombol untuk mesin pemotong hewan, ada mesinnya. Sama, semua itu harus muslim. Kalau non muslim nggak halal. Yang ketiga, alat yang dipakai untuk membunuh atau menyembelih harus lancip. Kalau tidak lancip, maka tidak halal.
ya, dipukul kepalanya sampai mati, nggak halal. Atau memakai peluru yang tumpul, nggak halal. Atau memakai ketapel itu, matinya dengan itu nggak halal. Atau mati karena jatuh, karena ini diseruduk hewan mati, nggak halal. Kenapa? Karena bukan dengan sesuatu yang lancip. Terus yang keempat, ya, syaratnya adalah jika hewan itu bisa ditangkap, ya, ayam, kambing, itu harus terputus jalan nafas dan jalan makan. Jalan nafas dan jalan makan harus terputus. Sehingga membunuhnya, nyembelihnya harus dari bagian depan. Kalau hewan itu dipotong kepalanya langsung, kalau dari depan makruh, halal tapi makruh. Tapi kalau dari belakang haram, karena dia mati duluan sebelum terputus jalan nafas dan jalan makan. Nah, ini kalau bisa ditangkap. Kalau nggak bisa ditangkap, maka syarat keempat tidak berlaku. Artinya, yang penting 3 pertama ini, hewannya halal, terus kemudian yang melepas busur, ya, yang menombak itu muslim, kemudian alatnya lancip, maka sah. Walaupun dari area mana dia serang, dari bagian mana dia mati, hukumnya halal. Kalau kurang dari satu ini, hukumnya bangkai. Ya, hewan kalau kurang satu ini hukumnya bangkai. Ustaz, saya lihat ada sapi ditabrak. Sapi ditabrak, sudah kencet-kencet sudah. Maka hukumnya kalau dibiarkan sampai mati, bangkai. Tapi kalau Anda langsung bergerak, Anda sembelih dia, jika darahnya muncrat, maka halal. Yang punya pasti berterima kasih, karena bisa dia nikmati, bisa dia jual dagingnya. Tapi kalau disembelih darahnya meleleh, maka dia sudah mati duluan. Artinya bangkai. Bukan karena sembelihan matinya, tapi karena tabrak tadi. Sama dengan menembak burung jatuh. Burungnya jatuh. Kalau tembak itu dari peluru yang tumpul, maka nggak halal, kecuali dia masih hidup. Jatuh masih hidup, sembelih. Kalau darahnya muncrat berarti halal, karena masih hidup sebelum sembelih. Tapi kalau darahnya meleleh, maka dia bangkai. Wadam, termasuk yang haram adalah darah, ya, wal khamr. Khamr ini segala yang memabukkan, ya, mau itu yang cair atau yang padat. Bedanya kalau cair najis. Karena itulah mencicipi khamr cair tadi itu, walaupun 1 tetes, hukumnya haram. Bukan karena memabukkannya, dia gak mabuk tetes saja, tapi najisnya. Tapi kalau benda padat, ya, heroin, sabu-sabu, nyicipin dikit untuk biar tahu ini gula pasir apa sabu, tidak dosa. Kenapa? Karena sedikit, nggak sampai teler dia. Yang bikin teler itu kalau banyak. Wahadan nau, maka jenis yang seperti ini, yang sudah dari zatnya sudah najis, la yahillu biwajhin minal wujuh, tidak dihukumi halal dengan cara apapun. Saya dikasih orang kok ini, kasih orang. Saya membeli dengan uang halal, tetap hukumnya haram, karena barangnya sendiri haram dengan cara apapun itu. Ya. Illa indal ittirar wa huwa tawaqqufu baqa'in nafsil muhtaramah ala tanawulih. Kecuali ketika darurat. Darurat ini harus Anda tahu arti darurat. Kadang-kadang orang diundang bosnya, dikasih makan yang enggak halal, dibilang darurat, kalau enggak dipecat saya. Bukan darurat itu.
Darurat itu artinya bukan seperti itu. Ini darurat saya Ustaz, kalau enggak saya diturunkan jabatan. Bukan darurat. Darurat itu ya tergantungnya nyawa Anda kalau nggak makan ini mati. Kalau nggak minum ini mati. Itu namanya darurat. Nah, kalau hanya hal yang sepele bukan darurat, itu hajat. Pengen aja gitu. Nah, darurat ini disebutkan di dalam kaidah ma'ubi halid darurah. Nah, apa? Al-mahdurat tubihul ad-darurat tubihul mahdurat. Hal-hal yang darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan. Perkara yang darurat bisa menjadikan barang yang haram jadi halal. Hal yang haram jadi halal. Contoh, ya, dia keselak biji salak di sini. Biji salak di tenggorokan. Cari air nggak nemu. Yang halal nggak dapat. Kalau kelamaan bisa mati. Yang ada cuma sebotol khamr aja. Maka boleh dia minum itu, tapi hanya sekedar biar masuk biji salak ini biar masuk. Bukan sampai habis botolnya. Tidak. Orang yang kelaparan sampai istilahnya sudah hampir meregang nyawa, maka boleh dia makan bangkai. Kalau itu yang ada cuma bangkai. Yang ada cuma bangkai, boleh dia. Ya. Tapi nggak boleh sampai kenyang. Hanya sekedar dia bisa nyambung hidup itu aja. Sesuap dua suap cukup. Bukan sepiring penuh. Kenapa? Tadi segala hal yang dihalalkan karena darurat, ya, maka hanya dibatasi sekadar darurat itu. Melihat aurat orang haram, apalagi jalan depannya. Tapi kalau itu berkaitan dengan khitan yang hukumnya wajib, boleh bagi yang mengkhitan itu melihat. Kalau nggak dilihat kepotong semua bahaya. Sehingga dia boleh lihat. Sehingga dalam hal ini kebolehan melihat jalan depan orang yang dikhitan itu hanya dibatasi untuk orang yang mengkhitan saja. Ini perawatnya ikut lihat juga. Ya, media juga ikut foto juga, bukti sunatan massal. Ini dosa. Kenapa? Karena nggak ada sangkut pautnya dengan darurat yang ikut moto itu. Ya, nggak boleh. Nah, hal yang seperti ini ya namanya darurat. Sehingga dalam hal tersebut segala hal yang diharam, ini karena kita membahas makanan ya. Maka jika makanan itu haram kan tetapi dalam keadaan darurat boleh untuk dimakan. Maksudnya apa kalau lapar? Lapar belum darurat. Masih bisa kok makan dedaunan, masih bisa. Itu bukan darurat. Yang menjadi darurat itu kalau semua ini kalau enggak makan mati nih. Kalau enggak ini Muhammad meninggal. Nah ini seperti darurat ngarannya. Sekarang banyak orang bilang darurat padahal enggak sampai darurat. Ya, menerima kerja yang haram darurat itu enggak ada darurat. Istilahnya nyapu jalan masih ada. Pemulung masih ada. Itu halal semua itu. Jadi enggak ada alasan dengan alasan untuk nafkah anak istri dia korupsi lah, dia gini lah. Yang halal masih banyak kerja. Jadi kurir bisa. Jadi nggak ada alasan darurat nggak ada. Ya. Itu masalah halal haram pekerjaan. Ini yang sekarang kita bahas halal haram dari sisi konsumsi. Asani yang kedua, halal fi nafsi. Ada kalanya ini benda halal, zatnya halal. Seperti gandum, air, ya, halal. Akan tetapi dia milik orang lain.
dia milik orang lain. Maka senantiasa benda itu diharamkan atas engkau sampai dia bisa engkau miliki dengan cara yang dibolehkan syariat. Seperti apa? Seperti engkau membelinya, atau engkau diberi, atau dapat warisan daripada hal tersebut, diwariskan. Anda nggak membeli, nggak dikasih, cuman otomatis dengan meninggalnya orang tua, Anda dapat barang orang tua tadi secara halal. Maka di sini hukumnya jadi halal. Nah, ini yang merdua, ini yang paling banyak. Kadang-kadang orang-orang yang dohirnya itu ahli ibadah, itu nggak selamat nomor 2 ini. Kalau nomor 1 rata-rata gampang selamatnya, karena sudah jelas. Nomor 2 ini nggak jelas, bukan nggak jelas karena remeng-remeng, tidak. Nggak jelasnya karena nggak belajar. Nggak jelasnya karena nggak belajar. Sampai kadang-kadang gini, kalau nggak saya ambil, diambil orang. Mending saya ngambil, ini repot. Ya seperti itu hukumnya, nggak berhati-hati dia. Nah ini yang sudah jelas ya, yang haram sudah jelas. Nah sekarang bahas syubhat. Wa masyubuhat fahiya darajat. Adapun barang yang syubhat yang sudah kemarin kita bahas dalam hadis Nabi, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara dua perkara ini terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang mana kebanyakan orang nggak mengetahuinya. Karena nggak tahu inilah tanya kepada yang tahu. Jadi nggak bisa barang syubhat itu langsung kita hukumin halal dengan nafsu kita. Harus ditanya. Masuk ke firman Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi nggak bisa hal yang syubhat itu terus langsung kita ambil aja. Yang penting kan nggak haram, Ustaz. Masih remeng-remeng, nggak boleh. Harus kita tanya, ya apa ini hukumnya? Mungkin kalau makanan, minuman banyak ya. Cuman jarang orang membahas kerja yang syubhat kayak apa. Ya, kerja yang syubhat atau pakaian yang syubhat itu ada. Nah, sekarang bahas masalah ini. Ada beberapa tingkatan syubhat itu. Pertama adalah ma tuyuqina tahrimuh wa syukka fi hilli. Sesuatu makanan yang diyakini haramnya, tapi masih diragukan kehalalannya. Kalau haramnya yakin sudah. Contoh seumpama ada barang orang nih. Barang orang, makanan milik orang. Cuman ada makanan itu ada di depan pintu Anda, di teras. Yang jelas ini bukan punya sampean. Ini jelas bukan punya saya ini. Haram ini kalau saya makan. Cuman saya ragu, ini ngasih saya apa enggak? Wasyukka fi hilli, dia ragu. Apa saya dikasih ya ini? Kalau dikasih kan berarti halal nih. Tapi kenapa dibilang ragu? Oh dia nggak ngasih, dia juga nggak tahu siapa yang punya. Tahu-tahu nemu ya bakso sebungkus di depan rumah. Ini syukka fi hilli. Secara hukum haram. Kenapa? Bukan milik Anda. Jadi nggak bisa Anda mengatakan ini kayak syubhat Ustaz. Syubhat dalam halalnya enggak. Haramnya yakin karena nggak ada yang Anda nggak pernah beli ini. Tapi Anda ragu ini dikasih saya apa enggak ya? Syukka fi hilli. Maka kata beliau fahadi syubah hukmuha humul haram. Syubhat yang seperti ini hukumnya hukum haram. Kecuali ada alamat, ada tanda-tanda. Contoh dikasih kertas di situ, hadiah untuk fulan, nama Anda di situ, ambil. Atau
Setiap rumah kasih semua, tetangga kiri kanan itu ada semua bakso yang sama. Oh iya tadi ada orang ngantarkan ini, semuanya dikasih, ambil. Berarti ada sesuatu yang menjadikan dia halal, gak ragu lagi Anda. Wa minha di antaranya ma tuyuqina hilluh, sesuatu yang diyakini halalnya tapi wasyakka fi tahrimi, ragu di dalam haramnya. Ya, ini halal ini, cuman ragu saya, ini haram apa? Haram dalam, ragu dalam keharamannya. Contoh sumpama, ya, apa namanya, Anda dari masjid Jumatan, tahu-tahu sampai rumah ingat ada di kantong Anda sebelumnya ada uang 50.000, tahu-tahu nggak ada. Loh, di mana ya? Dicari sih, cari di jalan. Sampai nyampe ke masjid, ada itu 50.000. Ya, sesuatu yang Anda yakin ini halal. Karena saya bilang baru. Cuman ragu, ini milik saya apa enggak? Ya, karena nggak ada tandanya. Beda kalau Anda tulisin setiap duit Anda tulisin nama Anda. Aman itu, Pak. Ini masalahnya nggak ada tandanya. Apa? Yakin halal, cuman ragu haram. Dari mana keraguan itu? Karena nggak ada tanda. Banyak orang yang punya 50.000. Nggak segan cuman Anda yang punya 50.000, banyak juga. Di sini hati syubhat yang seperti ini, tarkuha minal waro, meninggalkan 50.000 tadi, ya, itu termasuk sifat waro yang dipuji. Oh, saya nggak mau ngambil. Lu kenapa? Ini duit sampean. Dari mana sampean tahu? Karena saya memang dari masjid sini. Ya. Dan saya baru tahu sadar uang hilang di rumah. Tapi saya nggak tahu jelas apakah ini duit saya duit orang lain. Itu afdolnya tinggal. Sama kayak sandal jepit yang warnanya sama semua. Ya. Warnanya sama semua. Nah, ini milik siapa ini sandal jepit ini? Sementara Anda nggak pakai tanda. Maka dalam hal ini wa al-waro' taraku. Ini sekarang bukan waro' lagi. Sandalnya hilang, ada sandal orang lain dipakai juga. Dia kira kayaknya yang punya sandal ini pakai sandal saya pakainya sandal dia. Ini jelas haramnya, bukan syubhat lagi. Kenapa? Pertama, dari mana Anda tahu yang punya sandal ini yang pakai sandal sampean? Pertama. Itu harus jelas itu. Dari mana Anda tahu yang pakai sandal, yang punya sandal ini pakai sandal sampean? Dari mana? Enggak tahu, cuman praduga. Enggak boleh praduga dalam hal yang halal haram. Nah, yang kedua, apakah dia mengizinkan Anda memakai sandal dia? Kalau nggak mengizinkan, gosok. Memakai barang oleh tanpa izin, haram. Terus ya Pak Ustaz, pulang nggak usah bersandalan. Lebih selamat, ya. Dan itu bukan syubhat, itu jelas haram, ya. Itu contoh ya. Ada bantuan BLT. Dan Anda di situ disyaratkan harus miskin. Dan Anda tahu nggak termasuk bagian itu. Cuman saya coba-coba sih, siapa tahu beruntung. Loh, lolos juga saya Ustaz. Ini bukan syubhat, haram ngarannya. Kenapa haram? Karena bantuan itu sudah ditentukan untuk yang miskin. Atau contoh waktu Covid kemarin. Ini kan bantuan turun untuk kerja, untuk modal. Ada kan? Ini untuk modal. Tahu-tahu udah modal untuk hari-hari aja ini. Ini kayak apa hukumnya? Nah, itu perlu untuk kita berhati-hati di situ, ya. Kalau saya sampai bahas LPG 3 kilo repot lagi.
Jadi agak repot lagi kita bahas. Sehingga dalam hal ini kehati-hatian penting. Ya, kehati-hatian penting. Mending kita tinggalkan sesuatu yang syubhat, ambil yang benar-benar halal. Ya, karena tadi kehalalan makanan itu bukan cuma dari makannya. Sampai bahan bakar itu penting. Ya, wadah yang dipakai, belinya itu dari siapa, itu penting. Makanya suatu kali Imam Junaid al-Baghdadi datang ke rumah gurunya Syekh Sirri As-Saqafi. Syekh Sirri ini waktu itu di tangannya ada mangkok dari tanah liat, tembikar, pecah, saya retak pecah, nggak bisa dipakai lagi, nangis. Datang Syekh Junaid, muridnya mengatakan, wahai guruku, nggak usah sedih, saya belikan di pasar, banyak kok ini. Tak beliau, kau nggak tahu wahai Junaid tentang mangkok ini. Ini mangkok cuma satu beliau punya itu, untuk wudhu, untuk ngambil air, untuk minum, untuk makan, satu mangkok ini. Tak beliau, kamu nggak tahu, ini mangkok ya, aku ngerti yang bikin siapa. Orangnya soleh, makanannya halal yang bikin ini. Dan ini tanah dari belakang rumahnya sendiri. Karena itulah aku eman-eman ini. Gak sembarangan. Nah, masalahnya sekarang kita tidak mikir ke situ. Ya. Makanya kata Nabi disebutkan, nanti akan datang suatu zaman, ya, tidak ada dari umatku kecuali akan terkena imbas riba itu. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kita benar-benar tidak mau sudah, kita meninggalkan betul-betul. Kata Nabi, kena debunya. Tapi beda ya, orang kena debu sama menghirup debu beda. Kena debu dimakfu, tapi Anda menghirup debu, ya sakit Pak, menghirup debu. Kalau kena debu, mau nggak mau Anda minggir-minggir sudah. Kena debu mau nggak mau. Ada di samping jalan, mau nggak mau kena debu. Tapi beda Anda mengambil, Anda hirup. Artinya rata-rata ya pakaian kita atau sarung atau apa, hambal itu dari pabrik. Sebagian pabrik itu dia minjem dulu di bank dengan cara riba. Dengan cara riba dia minjem dulu. Sehingga dengan itu kita ini kena debunya. Kena debunya. Ya. Makanya itulah kehati-hatian itu, masya Allah. Apa yang zaman sekarang bisa. Ya, sering saya ceritakan, man tahaffadha hafidhahullah. Orang yang menjaga dirinya dari yang haram, maka Allah akan menjaga dia. Artinya, lanat tahaffud walillahil hifid. Kewajiban kita cuma menjaga diri. Ya, sisanya yang kita nggak bisa, Allah yang jaga. Itu aja. Dengan cara menjaga dirinya, belajar. Cara tahu yang halal yang haram mana. Ya harus itu dulu. Kalau nggak belajar nggak bisa, Pak. Jadi kita belajar hal haram itu tujuan pertama untuk apa? Tahafud, jaga diri kita dulu. Habis itu baru Anda amalkan. Berarti ini nggak boleh ya. Nggak boleh ini jangan. Semampu kita. Ya kita yang nggak mampu, nggak ngerti atau nggak paham, Allah yang menjaga. Yang penting kita dulu. Sehingga itulah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar yang masih kecil. Ya gulam, ihfadillah. Wahai anak, ihfadillah, jagalah syariat Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfadillah yahfadka. Ini kalimat simple tapi masya Allah. Artinya Allah hanya ingin kita berbuat maksimal. Lebihnya Allah yang ngurus. Yang penting Anda sudah maksimal untuk menjauhi yang haram itu. Lebihnya Allah yang mengurusi.
Nah, tapi tadi maksimal kita itu harus benar-benar maksimal, maka Allah mencukupi. Nggak mungkin orang itu terpaksa ya untuk melakukan sesuatu yang haram hanya untuk makan minum, tidak mungkin. Karena Allah yang menjamin rezeki hambanya, tidak mungkin menyia-nyiakan. Kadang ada orang, saya terpaksa Pak kerja gini, kenapa? Demi makan. Ini kalam yang nggak beriman, kalam orang yang nggak beriman. Kalau dia tahu ayat Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di bumi pun kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Kalau dia ngerti ayat ini, maka nggak pantas dia ngomong gitu. Bedanya rezeki itu sampai kepada kita itu dengan cara baik atau cara yang nggak baik. Karena itulah orang kalau dia sabar, datang rezekinya dengan cara halal. Yang bikin orang menerjang haram kenapa? Karena nggak sabar dan banyak keinginan. Nggak sabar dan banyak keinginan. Sehingga sifat yang banyak orang tinggalkan itu apa? Al-qanaah. Qanaah ini merasa cukup dengan yang ada. Ya apa caranya? Jangan lihat punya orang. Kalau lihat punya orang, nggak merasa puas terus. Kenapa? Dia bandingkan. Dia bandingkan. Oh, saya kapan punya kayak gini? Saya kapan? Nah, itu akhirnya membuat dia tidak terjaga dari perbuatan yang halal, yang haram. Akhirnya diterjang semua. Wa minha di antaranya ma huwa baina dzalik. Syubhat yang antara dua ini. Seperti apa? Kalladzi yahtamil an yakuna halala wa yahtamil an yakuna haraman. Sesuatu yang dimungkinkan halal, dimungkinkan haram. Maka dalam hal ini Nabi SAW sudah memberi kita tips, memberi kita arahan. Apa itu? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang bikin engkau ragu. Da'ma yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang engkau ragu akan kehalalannya. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak engkau ragukan lagi halalnya. Artinya apa? Maka kalau masih nggak nyaman, hati ini tidak tenang, tinggalkan. Karena ciri-ciri dosa itu mahaka fin nafsi. Kata Nabi, al-ithmu mahaka fin nafs wa taraddada ilahil qalb. Sesuatu dosa itu, perbuatan dosa, itu sesuatu yang tidak bikin tenang hati. Dan jiwa itu antara maju mundur. Lakukan enggak ya, lakukan enggak. Itu biasanya ciri-ciri haram. Walaupun orang-orang bilang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Orang-orang bilang enggak apa-apa, tapi hati Anda enggak enak ini, enggak nyaman di hati. Nah, ini tinggalkan. Kenapa? Karena tadi hati yang dia ada keimanan kepada Allah, maka di situ Allah kasih hidayah hatinya, sehingga bisa memilah dan memilih. Tapi tadi ya, terang tidaknya hati itu tergantung ibadah kita. Karena itulah Nabi bersabda, inna fil jasad mudghah, di badan ini ada segumpal daging. Kalau baik itu ya, maka baik seluruh badan. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Idza fasar, kalau rusak ini, maka seluruh badan rusak. Ala wahyal qalb. Kenapa sih qalb ini, hati ini menjadi patokan? Karena semua gerakan manusia, melihatnya, bicaranya, mendengarnya, melangkahnya, mengambilnya, itu semua tergantung kehendak. Orang nggak mungkin, saya pengennya jalan ke depan, kok saya ke belakang ya kaki saya? Nggak mungkin, Pak. Saya aslinya pengen lihat ke atas, tapi kok mata saya pengennya ke bawah? Nggak mungkin gitu. Karena semua
anggota badan ini ya itu tidak bergerak kecuali dengan kehendak. Nah, yang bisa berkehendak itu hati. Kalau hati sudah bilang A, nggak mungkin tangan itu nggak nurut. Dari sinilah hati itu seperti raja. Anggota badan kayak rakyatnya. Kalau rajanya baik, maka rakyatnya baik juga. Tapi kalau rajanya kejam, pengen maksiat terus, anggota badan maksiat terus karena sesuai hati. Dari sinilah memperbaiki hati itu nomor satu. Sebab kenapa? Karena hati ini motor penggerak semua anggota badan. Kalau hati pengen taat, siapa yang bisa mencegah? Tangan semuanya taat semua. Tapi kalau hati pengen maksiat, maka sama maksiat semuanya. Nah, ini yang terpenting di situ. Wa innama yustadallu ala wara'ir rajul bi jami' al-amril mushkil hatta yattadih. Sesungguhnya menunjukkan atas waroknya seseorang itu ketika dia menahan diri untuk mengerjakan atau mengkonsumsi sesuatu yang masih belum jelas sampai menjadi jelas. Kalau haram dia tinggalkan benar-benar, kalau halal ya dia lakukan. Jadi kebanyakan orang yang berhati-hati itu banyak waspadanya. Tidak berjalan cepat, dia pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena takut masuk ke lubang, masuk ini. Itu orang hati-hati, Pak. Karena itulah Nabi bersabda, al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Ya seorang ketika dapat tawaran ini, dia mikir dulu, dulu. Dilihat dulu. Secara hukum kayak apa? Enggak sembarang. Ya. Wa yakunul 'abdu minal muttaqin haqqa hatta yatrukal halal mahad alladhi yukhsha inda tanawhi wuqu' fi ma wara'ahu min asyhuril haram. Dan seseorang hamba itu tidak menjadi orang yang bertakwa secara benar-benar sampai dia meninggalkan yang halal murni. Ya. Kenapa? Karena khawatir ketika dia memakan hal murni itu dia jatuh kepada yang syubhat atau yang haram. Itulah orang bertakwa itu meninggalkan kenyang. Dia makan, tapi nggak sampai kenyang. Kenapa? Karena ngerti kenyangnya badan ini bikin lalai. Kenyangnya badan ini, walaupun dari yang halal ya, dari yang halal. Kenyangnya perut dengan yang halal itu bikin lemah Anda berbuat taat. Disebutkan Imam Syafi'i mengatakan, aku selama 16 tahun belajar, ya masa 16 tahun itu tidak pernah merasakan namanya kenyang, itu tidak pernah. Kenapa? Karena kenyang itu mengeluarkan kecerdasan. Ya, disebutkan di dalam hadis al-bitnah tudhibul fitnah. Perut yang kenyang terus itu mengurangi kecerdasan seseorang. Ini kecerdasan. Lu kok bisa, Ustaz? Nah, sekarang gini. Orang kerja itu ada dua, Pak. Ada pekerja fisik, ada pekerja pikir. Ada pekerja fisik, ada pekerja pikir. Orang yang kerjanya cuma fisik, dengan fisik saja, itu walaupun makan banyak, nggak ada buncit tuh. Saya lihat kuli-kuli itu, mana ada buncit perutnya. Kenapa? Karena dia kerjanya dengan fisik. Tapi kalau yang di kantor, ya, yang ngajar, ya, itu pakai pikir, sehingga dia nggak perlu banyak-banyak karbo, dia protein aja. Kalau dia karbo banyak, sementara geraknya kurang, buncit dia. Tapi dan lemas untuk ibadah, lemas karena sudah protein. Kenapa? Karena kerjanya dia bukan dengan tenaga, dia dengan sini. Di sini apa? Protein yang diperlukan. Bukan berarti harus mahal protein itu. Tempe tahu itu proteinnya tinggi. Dan itulah nasi itu nggak banyak, tapi yang protein tinggi itu yang banyak. Kenapa? Karena tadi kerja mereka bukan kerja fisik, kerjanya kerja otak.
Ya, ini beda. Sehingga dalam hal ini Imam Syafi'i yang beliau ini sebagai ulama itu mengatakan bahwasanya aku selama 16 tahun nggak pernah merasakan kenyang. Kenapa? Karena tadi orang yang kenyang itu sesuai dengan hadis menghilangkan kecerdasan. Ya. Berkurang kecerdasan kalau sudah kenyang terus. Kenapa? Nggak bisa dipakai mikir lama. Mikir lama ngantuk dia. Ngantuk nih tidur dulu. Mikir lama ngantuk dia. Sehingga dalam hal ini penting. Orang dianggap muttaqin ketika dia meninggalkan yang halal murni karena khawatir imbas daripada halal itu. Ya. Kenapa? Khawatir masuk ke syubhat atau ke haram. Waqad qala sallallahu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Atiyah As-Sa'di. Nabi SAW bersabda, "La yablughul 'abdu darajatal muttaqin." Tidaklah seorang hamba itu mencapai derajat orang yang bertakwa. Hatta yatruk ma la ba'sa bihi, sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa. Hadron mimma bi ba'sun, karena khawatir masuk ke yang ada apa-apanya. Meninggalkan yang tidak apa-apa karena takut jatuh kepada yang apa-apa. Itu baru bertakwa. Ya, kita belum nyampe makom takwa ini. Kalau di sahabah radhiyallahu alaihim, ya insyaallah kita baca kajian yang selanjutnya yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, dia mau bertanya, silahkan tanyakan. Wassalamualaikum. Masalah 9 bulan. Iya. Apakah kita itu bersuci atau kita berwudu dulu baru kita boleh menyembelih? Iya. Yang kedua, saya ini biasa menyembelih itu kalau Ustaz mau putus itu tetap aja juga ayamnya itu lari gitu, nggak mati-mati begitu. Apakah itu disembelih lagi atau bagaimana? Oh iya. Yang kedua, Ustaz, masalah apa namanya ajan itu, kalau kita orang tua dulu, kalau orang ajan itu kita disuruhnya berhenti begitu ya kan, tapi tidak dikasih tahu juga bahwa itu harus dijawab. Kadang-kadang orang main gaple, main apa, merokok, makan apa, tetap aja terus menerus begitu, padahal hukumnya menjawab ajan itu wajib hukumnya. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Iya. Jadi dalam aturan nyembelih itu yang penting tadi ya, yang wajib itu tadi. Kita tahu hewannya halal, kemudian muslim, kemudian memakai benda yang tajam, bukan tulang atau gigi atau tulang atau gigi bukan, atau kuku, nggak boleh. Terus kemudian yang keempat, dengan terputusnya jalan makan, jalan nafas, itu wajib itu. Sisanya adab, sisanya itu sunnah. Contoh menghadap kiblat, sunnah. Baca bismillah apa? Sunnah apa wajib? Baca bismillah. Wajib atau sunnah? Sunnah. Karena apa namanya? Yang dalam Al-Qur'an disebutkan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Janganlah engkau makan dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah. Itu ayat turun bukan berarti yang gak baca bismillah jadi haram. Itu ayat turun sebab nuzulnya karena hewan yang disembelih dengan nama Lata dan Uzza itu haram. Itu yang dimaksud, yang disebutkan nama Allah. Bukan berarti nggak baca bismillah terus haram. Yang penting muslim. Orang kafir baca bismillah ya tetap haram. Ya, orang kafir baca bismillah nyembelih tetap haram.
Karena patokannya bukan masalah bismillah hendaknya, patokannya muslim apa enggak. Sama dengan wudhu itu ada wudhu ya. Perempuan tidak apa-apa, perempuan kalau bisa nyembelih tidak masalah. Tidak disyaratkan laki-laki. Ya. Dan hal yang seperti itu penting untuk kita ketahui. Karena itulah belajar cara nyembelih yang benar. Juleha, juru sembelih halal, juleha nyaranya. Ya, itu saya baru tahu istilah juleha. Itu juru sembelih halal, itu penting. Jadi agar orang-orang ini khususnya di waktu kurban itu yang ngerti-ngerti ya. Karena di daerah kita ini krisis penyembelih. Sehingga hendaknya setiap kampung itu ada yang ahli. Nah, terus kemudian tadi apa yang kedua tadi itu? Enggak, yang sebelumnya. Oh, ayam melari ya. Nah, itu tidak masalah. Artinya ketika sudah terlaksana daripada terputusnya dua itu, jalan makan, jalan nafas, maka selesai. Adapun ini masih lari Ustaz, yaitu enggak langsung. Karena itulah biasanya makruh hewan itu diikat semuanya, itu makruh. Dan menyakiti ya. Bebaskan dia, habis sembelih bebaskan. Kenapa? Untuk mempercepat keluarnya darah. Ini yang jarang diamalkan ini, nyembelih sapi atau kambing, kakinya diikat semua. Padahal kaki kanan harus dilepas, sunnahnya. Kaki kanan itu dilepas, sehingga untuk dia bergerak kakinya memompa darah biar cepat keluar dan dia cepat wafat. Itu adabnya. Ya. Terus kemudian untuk adzan, memang dianjurkan waktu adzan itu kita tidak melakukan aktivitas berhenti sejenak. Ya. Adapun menjawab adzan itu sunnah, tidak wajib. Tapi berbicara ketika adzan ya, atau masih nonton TV dikeraskan suaranya waktu adzan itu haram. Penyebab su'ul khotimah kalau terlalu sering. Kalau memang Anda nggak mau jawab, yang penting dengar. Yang penting mendengar. Walaupun jawab itu tidak wajib. Nah, cuman tadi ketika adzan kita masih ngobrol terus, ya maka yang seperti ini haram, nggak boleh. Nah itu patokannya di situ. Pertanyaan lain? Waalaikumsalam. Tentang penyembelihan ini, orang-orang tua dulu harus menghadap kiblat hewan yang kita sembelih. Cuma tadi kan belum dijelaskan apakah ini menurut keharusan yang kita lakukan atau tidak. Kedua adalah untuk menyikapi keraguan kita. Apakah yang kita makan itu halal atau tidak? Tentu seperti kita makan di rumah, makan di restoran. Keraguan-keraguan ini gimana? Saya sampai sekarang ada satu makanan yang saya makan karena saya nampak. Tapi itu keraguan. Saya pastikan saya makan ayam potong. Barusan itu saya nampak dengan malam ini potongnya asal-asalan. Tapi sekarang saya trauma itu. Makanya saya nampak. Nah itu aja dua hal tersebut. Menghadap kiblat tadi dengan keraguan menyikapi makanan halal. Iya. Pertama adalah nyari kiblat ini adab ya. Adab ini sunnah. Tidak menjadikan wajib. Sunnah dia menghadap kiblat ini sunnah. Orangnya dan hewannya menghadap kiblat. Sehingga posisi orang itu di belakang hewannya. Itu sunnah, bukan wajib. Terus kemudian keraguan itu harus muncul dengan sebab. Keraguan itu kan ada sebab ya. Dan sebab ini harus kuat.
Kalau keraguannya itu sebabnya lemah, maka tidak menjadikan hal itu haram atau syubhat yang wajib ditinggalkan, tidak. Kalau keraguannya itu lemah, kuat, maka bisa menjadi itu haram untuk kita konsumsi. Karena keraguan, contoh ya, kita bertamu ke rumah orang nonis muslim, kemudian dia nyuguhkan kita makanan, masak, dia masak, ikan kan nggak mungkin pakai sembelihan. Cuman kita tahu ini orang konsumsi babi anjing, sumpah. Nah, ini ragunya kuat. Alat masaknya nggak mungkin dicuci 7 kali. Nah, sehingga dalam hal ini walaupun itu ikan, ya kita nggak bisa makan itu. Keraguannya kuat. Contoh keraguan yang lemah, kita kayak tadi itu, kita pernah Ustaz lihat orang motong hewan, motong ayam itu salah. Nah, pertanyaannya di mana? Di Grogol. Terus Anda makan ayam di mana? Di Kalsel. Ya nggak bisa, nggak nyambung. Kenapa? Karena tempatnya yang beda. Kerogonnya ada tapi lemah. Atau Anda pernah melihat di TV nih. Di TV ada oknum, yang bikin penton dari daging tikus umpama. Wah, ini Pak, di mana kasusnya? Di Garut umpama. Tahu tuh di Grogot saya nggak mau iman penton, Ustaz. Kenapa? Karena khawatir dari situ. Ini keraguan, cuman hal yang lemah. Kenapa? Karena beda arah sana sama arah sini. Ya, beda. Termasuk dalam kita menyikapi daging yang dijual di pasar. Kita nggak ngerti apa nyembelihnya. Maka dilihat, kalau pasar muslimin, daerah yang muslim mayoritas, maka hukumnya sembelihan orang-orang situ, walaupun ya jelas namanya mayoritas, ada yang minoritas juga, kita hukumi halal. Tanpa kita harus tahu, Pak, nyembelihnya pakai apa tadi itu. Ya usah tanya gitu, Pak. Bisa rame nanti di pasar. Ya. Beli aja. Tanpa kita harus tahu, ini ayamnya nyembelihnya benar nggak? Kenapa? Muslim mayoritas. Sama kayak kalau kita nemukan mayat yang nggak ada identitasnya, nggak tahu ini keluarga siapa, nggak tahu. Tapi di daerah Muslim mayoritas, maka kita tahu dia Muslim. Wajib dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di kuburan Muslim. Kenapa? Muslim mayoritas. Tapi kalau Anda di daerah yang non-Muslim mayoritas, maka haram beli daging di situ. Haram. Ya, kecuali Anda yakin ini lihat. Ya, lihat. Ini yang punya Muslim, yang nyembelih Muslim, saya lihat, ambil halal. Karena kita ke warung nih. Warung daerah non-Muslim lebih banyak. Jangan mampir ke situ untuk makan yang siap saji. Walaupun tulisannya ayam opor semua ya, sate sapi, itu rata-rata itu. Tetap, kenapa? Karena mereka Islam Muslim. Kecuali Anda beli hidup, sembelih sendiri, selesai. Nah, karena hukum tadi berpengaruh. Ketemu mayat di daerah situ tanpa identitas, maka hukumnya hukum non-Muslim. Boleh Anda mandikan, boleh Anda kafani, ya. Boleh Anda kubur, tapi tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan Muslim. Ya, kubur di daerah yang sekiranya kuburan mereka atau yang nggak ada Muslim di situ. Itu diantara cara menghukumi yang remang-remang di situ caranya. Ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk menjaga semampu kita dari hal yang haram
sehingga kita mendapat penjagaan dari Allah Ta'ala. Karena para awliya itu minal mahfudin, orang-orang yang terjaga. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.